Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Dedi Fauzian dengan nomor induk mahasiswa 21451 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan kelas A, Fakultas Pendidikan Teknik dan Kejuruan, Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari pertanyaan UTS mata kuliah pengelolaan pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Cepi Triyatna MPD. Pertanyaan pertama yaitu, dalam penyelenggaraan sekolah, bidang-bidang apa saja yang harus dikelola oleh sekolah? Uraikan setiap bidang secara ringkas dan jelas. Jawabannya yaitu ruang lingkup administrasi pendidikan merupakan hal-hal yang dapat membantu penyelenggaraan berbagai kegiatan pendidikan sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai dengan baik. Mengacu pada pengertiannya, berikut beberapa bidang penting yang termasuk di dalam ruang lingkup administrasi pendidikan. Yang pertama, bidang tata usaha sekolah. Di bidang ini ada organisasi dan struktur pegawai tata usaha, anggaran belanja keuangan sekolah, masalah kepegawaian dan personalia sekolah, keuangan dan pembukuan, ada surat menyurat, dan masalah pengangkatan, pemindahan, penempatan, laporan, pengisian buku induk, rapot, dan lain-lain. Bidang yang kedua, di bidang ini yaitu terdapat organisasi murid, masalah kesehatan murid, evaluasi kemajuan murid, masalah kesejahteraan murid, bimbingan dan konseling untuk murid. Yang ketiga, bidang personalia guru. Di bidang ini yaitu terdapat pengangkatan dan penempatan guru, organisasi personal guru, masalah kepegawaian, masalah kondisi dan evaluasi kemajuan guru, refreshing dan upgrading guru. Yang keempat, ada bidang pengawasan. Di bidang ini yaitu untuk meningkatkan semangat guru dan pegawai tata usaha, mengupayakan dan mengembangkan kerjasama yang baik antara guru, murid, dan pegawai tata usaha sekolah. Di bidang ini juga mengupayakan dan membuat pedoman cara menilai hasil-hasil pendidikan dan pengajaran, dan juga upaya untuk meningkatkan mutu dan pengalaman guru. Bidang yang kelima yaitu bidang pelaksanaan dan pembinaan kurikulum. Di bidang ini terdapat berpedoman dan menerapkan kurikulum sekolah dalam upaya mencapai dasar-dasar dan tujuan pendidikan dan pengajaran, melaksanakan organisasi kurikulum beserta metode-metodenya sesuai dengan pembaharuan pendidikan. Pertanyaan kedua yaitu, apa fokus manajemen sekolah dan bagaimana Anda menjelaskan kerangka pikir Anda tentang sistem manajemen sekolah? Jawabannya, manajemen sekolah adalah upaya untuk memperdayakan sekolah dan lingkungannya untuk mencapai sekolah independen dan efektif melalui optimalisasi peran dan fungsi sekolah sesuai dengan visi dan misi yang telah dirumuskan bersama. Pemberdayaan ini diarahkan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan pembelajarannya dengan meningkatkan daya guna segala sumber yang ada. Manajemen sekolah juga yaitu pengaturan sistem pendidikan yang memberikan kebebasan penuh pada kepala sekolah atas kesiapsiagaan semua karyawan sekolah untuk menggunakan semua sumber dan fasilitas sekolah untuk menyelenggarakan pendidikan bagi siswa dan bertanggung jawab atas semua tindakan tersebut. Tujuan manajemen sekolah yaitu meliputi pertama, kurikulum dan pembelajaran, kedua yaitu peserta didik, ketiga yaitu tenaga pendidik dan kependidikan,
Keempat yaitu sarana dan prasarana. Kelima yaitu pembiayaan. Dan yang terakhir yaitu evaluasi pendidikan. Pertanyaan ketiga yaitu jelaskan secara ringkas faktor-faktor yang menyebabkan suatu sekolah dikategorikan berhasil dari manajemen sekolah. Jawabannya yaitu kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolahnya melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Oleh karena itu, kepala sekolah dituntut memiliki kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tangguh agar mampu mengambil keputusan dan inisiatif prakarsa untuk meningkatkan mutu sekolah. Secara umum, kepala sekolah yang tangguh memiliki kemampuan memobilisasi sumber daya sekolah, terutama sumber daya manusia, untuk mencapai tujuan sekolah. Terdapat 4 prinsip dasar manajemen personal, yaitu yang pertama, dalam merujuk kepada kebijakan Direktorat Pendidikan Menengah Umum. Depdiknas dalam buku panduan manajemen sekolah berikut ini akan diuraikan secara ringkas tentang bidang-bidang kegiatan pendidikan di sekolah. Mengembangkan sekolah, sumber daya manusia adalah komponen paling berharga. Kedua, sumber manusia akan berperan secara optimal jika dikelola dengan baik, sehingga mendukung tujuan institusional. Ketiga, yaitu kultur dan suasana organisasi di sekolah, serta perilaku manajerial sekolah sangat penting dan berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pengembangan sekolah. Keempat, yaitu manajemen personalia di sekolah pada prinsipnya mengupayakan agar setiap warga dapat bekerja sama dan saling mendukung untuk mencapai tujuan sekolah. Pertanyaan keempat, jelaskan pemahaman Anda mengenai kepemimpinan pendidikan dengan menjawab pertanyaan berikut. Jawabannya yaitu kepemimpinan pendidikan itu adalah pimpinan satu lembaga pendidikan. Tanpa kehadiran kepemimpinan pendidikan, proses pendidikan termasuk pembelajaran tidak akan berjalan secara sempurna. Kepemimpinan pendidikan adalah pemimpin yang proses keberadaannya dapat dipilih secara langsung, ditetapkan oleh yayasan, atau ditetapkan oleh pemerintah. Dalam organisasi pendidikan, yang menjadi pemimpin pendidikan adalah kepala sekolah. Sebagai pemimpin pendidikan, kepala sekolah memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab yang cukup berat untuk bisa menjalankan fungsinya secara optimal. Kepala sekolah perlu menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat. Kepala sekolah juga sebagai tokoh sentral dalam meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Berhasil atau tidaknya sebuah lembaga pendidikan, khususnya pada satuan pendidikan, akan sangat dipengaruhi oleh kompetensi yang dimiliki kepala sekolah tersebut. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah menegaskan bahwa seorang kepala sekolah atau madrasah harus memiliki 5 dimensi kompetensi minimal, yaitu kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial. Kepala sekolah madrasah juga diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah, sehingga ia pun harus memiliki kompetensi yang disyaratkan. Memiliki kompetensi guru, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian sosial, dan profesional berdasarkan kenyataan tersebut. Maka menjadi sangat penting bagi kepala sekolah menguasai kompetensi kepala sekolah dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di satuan pendidikan. Dalam istilah umum, khususnya di manajemen kepemimpinan, itu sering disebut dengan istilah leader. Ada beberapa definisi dari kepemimpinan antara lain. Yang pertama, getting things done.
yaitu mencapai hasil melalui orang lain. Yang kedua, menggerakkan orang lain untuk mencapai hasil kerja yang diinginkan. Yang ketiga, kepemimpinan itu adalah pengaruh, tidak lebih dan tidak kurang. Yang keempat, kepemimpinan adalah satu kata, yaitu influence, artinya mempengaruhi, memotivasi, mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan itu adalah tentang bagaimana mempengaruhi orang lain, bawahannya atau pengikutnya, agar mencapai tujuan yang diinginkan sang pemimpin. Pertanyaan terakhir, yaitu jika Anda menjadi seorang guru, apakah kajian mengenai pengelolaan pendidikan akan memberikan bekal yang bermakna bagi Anda nantinya? Mengapa? Menurut saya pribadi, kajian mengenai pengelolaan pendidikan akan memberikan bekal yang bermakna. Jika nantinya saya menjadi seorang guru atau tenaga pendidik, hal ini dikarenakan dengan menguasai kajian pengelolaan pendidikan seperti manajemen tenaga pendidik dan kepemimpinan, manajemen peserta didik, manajemen kurikulum, dan manajemen lainnya. Saya sebagai guru senantiasa dapat melakukan pengaturan dan pengawasan kepada siswa, baik di kelas maupun di luar kelas. Selain itu, kedepannya saya pun dapat mengatur strategi dan metode terbaik untuk mengembangkan kemampuan, minat, bakat, dan kebutuhan siswa dengan efektif dan efisien, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan baik tanpa adanya hambatan yang berarti. Mungkin cukup sekian dari pemaparan jawaban dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.